serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Terima kasih Tuhan, kami membawa hati kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu yang kudus. Kami ingin selalu meninggikan Bapa, sumber pertolongan kami ini. We praise you, O Lord. You are my Savior, you are my Father. Oh, holy your name, holy your name. We praise you, O Lord. We always praise you, oh my Lord. Kula memuji asmanipun Gusti, Gusti Yesus pamarto kawula, sumbering pitulungan kawula. Pinujiya asma paduka tansah kawula manembah dumateng Tuhan. Haleluya. Amin. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan kembali dan memberikan kemampuan kepada kami untuk berdoa, untuk menikmati doa malam dan berada di hadirat Tuhan. Dalam doa ini kami merenungkan firman-Mu, bahkan melayani Engkau dengan menyatukan hati, membawa banyak beban doa untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami, juga saudara kami yang kami bawa dalam doa ini. Urapi kami semua sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada semua yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Nah, saudara sekalian,
kita sudah meneliti kitab Amsal mulai pasal pertama. Sekarang sampai di pasal yang ke-13, saudara ya. Amsal pasal 13. Sekarang kita sampai pada ayat yang ke-17 ya. Judul renungan malam hari ini adalah Eliezer dan Cantrik Jonoloko. Aneh ya. Ya itulah judul yang akan kita renungkan, karena ini firman-Nya itu juga perenungannya cukup dalam dan tajam. Saya renungkan, saya lama merenungkannya. Sebetulnya ini berbicara mengenai apa? Lebih banyak berbicara masalah manajemen ternyata ya, kepemimpinan dan karakter hidup. Nah, ini memberitahukan rahasia firman Tuhan, rahasia ilahi kepada kita. Eliezer dan Cantrik Jonoloko. Ya, kita baca dulu Amsal pasal yang ke-13 ayat 17 ya. Amsal pasal 13 ayat 17. Kita akan membaca yang dalam terjemahan baru lebih dahulu ya. Dalam terjemahan baru yang biasa kita pakai, bunyinya begini: utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Nah, saudara sekalian, ini kitab Amsal ini ditulis dalam Perjanjian Lama. Tapi kita yang hidup dalam Perjanjian Baru, yang sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sejak lahirnya Tuhan Yesus Kristus sampai hidup kita sekarang ini, maka orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan itu, orang beriman itu, sering diistilahkan dengan umat pilihan Perjanjian Baru. Ya, kalau di Perjanjian Lama itu disebut umat pilihan Tuhan di Perjanjian Lama. Ya, keturunan Abraham itu. Nah, lalu kita oleh karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita. Ini saya ulang-ulang saudara, supaya saudara benar-benar mengerti dalam hati dan terpatri di sikap batin bahwa inti dari keselamatan kita itu yaitu bahwa Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita. Jadi jabatan ini hanya dijabat oleh satu orang. Jabatan yang disebut imam besar agung itu satu orang saja, Tuhan Yesus Kristus. Yang lain itu hanya imam agung paling tinggi. Tapi kalau ini imam besar agung. Nah, lalu kitab Amsal ini yang kemudian kita juga ikut mewarisi untuk membaca, merenungkan, dan mencari rahasia-rahasia surgawi yang tersimpan di dalamnya, itu banyak mengajarkan kepada kita tentang kehidupan, bahkan kehidupan sehari-hari. Jadi isinya makanya yang kita baca ini ini berbagai macam hal. Ya, mengajarkan kepada kita ya soal kehidupan itu sendiri, soal ekonomi, soal kepemimpinan, soal hubungan suami istri, soal kekeluargaan, ya, soal beragama, soal kebenaran, soal dosa, soal berbagai macam hal. Nah, kita sampai sekarang ini saya merenungkan lama. Ini sebetulnya apa yang harus direnungkan begini? Nah, kalau berbicara kitab Amsal memang rasanya tidak bisa dipisahkan. Saya harus membandingkan dengan terjemahan yang lain supaya menangkap isinya, saudara ya. Nah, yang paling
saya senangi itu kitab suci bahasa Indonesia terjemahan lama. Ya, ini kalau nggak salah terjemahan tahun 1974 itu ya. Ini yang masih dengan bahasa Melayu sekali lagi, makanya terjemahannya agak lucu-lucu, tapi diperkirakan ini yang terjemahan lama ini yang hampir mirip dengan bahasa asli Alkitab ya, bahasa Ibrani yang perjanjian lama itu ya. Kalau perjanjian baru itu bahasa Yunani. Nah, di sini tadi dinyatakan yang kita baca tadi di dalam terjemahan baru. Kalau dalam terjemahan lama bunyinya, utusan yang jahat itu mendatangkan celaka, tetapi seorang pesuruhan yang setiawan itu seumpama obat adanya. Ya, jadi agak beda, tapi kalau bagi saya semakin menjelaskan gitu ya. Bahasa Jawa. Utusan kang duraka iku njalari cilaka, nanging duta kang setya nekakake kuwarasan. Ya. Itu bahasa Jawa. Nah, kalau dalam bahasa Inggris King James Version disebutkan a wicked messenger falls into mischief, but a beautiful ambassador is held. Faithful ambassador tulisannya. Ya, is held. Nah ini semakin memberikan kepada kita apa yang dimaksud gitu. Jadi ketika saya renungkan, ternyata di sini ini memberikan kepada kita ini urusan utusan. Jadi kalau mengenai utusan itu kan berarti ada yang mengutus, ada yang diutus. Nah, ini berbicara apa? Berbicara kepemimpinan, saudara. Ada yang menyuruh, ada yang disuruh. Nah, gitu. Nah, lalu firman Tuhan itu memberitahukan kalau kita menjumpai kasus macam itu, ada yang menyuruh, ada yang disuruh. Ya, ada yang memerintah, ada yang diperintah, kan begitu. Ya, ini urusan kepemimpinan, urusan manajemen. Tapi urusan manajemen itu harus hati-hati. Di sini dikatakan bahwa utusan yang jahat itu mendatangkan celaka, tetapi seorang pesuruhan yang setiawan terjemahan lama itu seumpama obat adanya. Nah, jadi nanti akan kita aplikasikan. Kalau kita menjadi yang menyuruh, kita harus hati-hati. Jangan mencari seorang utusan yang jahat, yang duroko, yang weak tadi, yang weak messenger, yang jahat lah ya, seperti itu ya. Itu kalau kita menjadi pemimpin. Lalu kalau kita menjadi yang disuruh, kalau kita menjadi anak buah yang harus menyelesaikan banyak hal, itu jangan jadi pesuruh atau anak buah yang jahat, karena nanti akan celaka juga, saudara ya. Nah, untuk menjelaskan hal ini saya teringat akan dua kisah ya. Dua kisah itu, yang satu dongeng, tapi yang satu dari Alkitab. Nah, tapi yang dongeng ini dipakai untuk mengajar, saudara. Kenapa? Karena dongeng ini diambil dari kisah pewayangan, dan wayang itu sebetulnya dipentaskan itu sebagai tontonan ya, sebagai sebuah pertunjukan, tapi juga sebagai tuntunan. Makanya saya suka ya, kalau saya belajar memainkan wayang itu sebetulnya mengundang orang banyak untuk menonton, tapi juga memberikan tuntunan, kepemimpinan, keteladanan untuk mengimpartasikan kepada orang banyak. Nah, itu dunia pedalangan ya. Jadi kalau ini kita pakai untuk membeberkan firman Tuhan, nah betapa di situ akan menjadi berkat besar. Harapan dan doanya semacam itu, saudara ya. Nah, makanya di sini saya beri judul Eliezer dan Cantrik Jonoloko. Ini sebetulnya dua orang ini adalah keteladanan orang yang diutus, tapi hasilnya berbeda.
Jadi ketika kita memahami perbandingannya, baru nanti kita akan menangkap inti pengajaran dari Amsal pasal 13 ayat 17 ini. Saya ingin menyampaikan dulu kisah mengenai Cantrik Jonoloko. Itu begini. Ini kisah dongeng, saudara ya. Tapi saudara tangkap isinya, ya. Pesan dari utusan yang jahat seperti itu. Jadi begini. Di sebuah pertapaan yang disebut Andong Sekar atau Andong Cinawi, itu ada seorang begawan, ada seorang pertapa tua, ya, ada seorang pertapa tua, sebut aja seperti itu. Namanya Begawan Manikoro atau sering disebut Begawan Sidik Wacono. Nah, Begawan Manikoro itu mempunyai putri namanya Dewi Manuhoro. Makanya sekarang ada orang yang memakai nama Manuhara, itu sebenarnya dari nama wayang itu. Manuhoro. Dewi Manuhoro ini menjadi istrinya Raden Arjuna. Nah, yang disebut Arjuna kalau orang tanah Jawa ini sudah paham, itu satu kesatria yang disebut lelananging jagat. Jadi yang merupakan simbol kejantanan, karena dia adalah kesatria paling tidak ada cacatnya dan istrinya banyak gitu. Salah satunya Manuhoro ini. Nah, sehingga Manuhoro dari pertapaan Andong Cinawi ini sering ditinggal-tinggal oleh Raden Arjuna ini sampai punya 2 orang anak. Nah, 2 orang anak ini ditinggal kembali oleh Arjuna ke kesatriannya, yaitu di Madukara. Sehingga anak ini bertumbuh besar, kedua putrinya ini namanya Pregiwo dan yang satunya Dewi Pregiwati, ya. Pregiwo dan adiknya Pregiwati itu lalu ingin ketemu ayahnya, mencari kesatrian Madukara. Tapi dia tidak tahu jalannya ke sana. Mereka sudah remaja-remaja, gadis-gadis yang sudah sedang mekar-mekarnya begitu, itu ya. Jadi gadis-gadis yang menanjak dewasa, menarik, mereka ini gadis cantik-cantik. Kemudian pamit kepada kakeknya dan ibunya akan mencari ayahnya di kesatrian atau tempat tinggalnya ayahnya, yaitu di Madukara. Nah, tapi ayahnya dan ibunya, ulah, ini jauh tempatnya kamu belum tahu, kamu orang-orang muda bagaimana ke sana? Wah, kakek kalau mengantar ke sana sudah cukup usia, sedangkan ibu tidak bisa mengantar juga waktu itu. Wah, gimana? Tapi kedua gadis ini minta supaya sangat rindu ketemu ayahnya, sehingga kakeknya dan ibunya itu mencari utusan. Nah, yang namanya Cantrik Jonoloko itu, seorang begawan itu punya banyak cantrik, punya banyak murid, anak murid semacam itu. Itu rupanya punya hati terhadap kedua remaja ini. Jadi dia menyodor-nyodorkan dirinya untuk boleh mengantar kedua gadis ini mencari ayahnya. Singkat cerita, maka Begawan Manikoro akhirnya mengizinkan, ya. Tapi karena orang tua Begawan Manikoro dan ibunya ini sudah memiliki kebijaksanaan sedemikian rupa, dia berkata begini, kalau kamu akan aku utus untuk mengantar kedua cucuku ini menemui ayahnya di kesatrian Madukara, kamu jangan ganggu dia loh, gitu. Jangan main-main. Kamu tidak boleh mengganggu dia. Karena digambarkan, ada penggambaran yang namanya Cantrik Jonoloko itu sebetulnya jauh lebih tua usianya, dan rupanya dia sudah punya anak istri sendiri seperti itu. Nah, sehingga Cantrik Jonoloko ini diminta sumpahnya, kamu harus sumpah di hadapanku tidak akan mengganggu kedua cucu-cucuku. Lalu Cantrik Jonoloko ini bersumpah, kalau sampai mengganggu kedua cucu dari gurunya itu, maka dia biarlah mati dibunuh sekelompok prajurit besar, gitu, sekelompok besar atau sepasukan besar prajurit, itu sumpahnya. Dan mereka kemudian pergi, kedua gadis itu mencari ayahnya, diantar seorang utusan namanya Cantrik Jonoloko. Nah, sekarang dasar Cantrik Jonoloko, dia sudah ngebet banget
ingin memperistri kedua gadis cantik itu, maka di jalan itu dirayu-rayu terus. Wah, sekarang baru kedua gadis ini merasakan, wah kok begini nih utusan ini, wah ini padahal dia sudah bersumpah sedemikian rupa, tapi ternyata dia mengingkari sumpahnya itu. Sampai bahkan dikisahkan di sana menjaili akhirnya, ya jail seperti itu. Karena kedua gadis itu menjadi tertekan. Kalau bilang tidak, ya takut, tapi kalau bilang ya, akan diperistri seorang yang jauh lebih tua dan wajahnya tidak menarik sebetulnya. Ya ini seorang yang kalau di pewayangan digambarkan wajahnya itu sangat-sangat tidak tampan, jauh gitulah, tidak menarik lah seperti itu. Nah, degil seperti itu. Nah, sehingga kedua gadis ini bilang ya. Tapi di sepanjang perjalanan berhari-hari itu, maka Cantrik Jonoloko membuli lah istilahnya kedua gadis remaja ini, disuruh mijitin, disuruh bahkan macam-macam lah, jail seperti itu. Sehingga wah, ini perjalanan yang cukup menekan bagi kedua gadis itu. Nah, rupanya memang perjalanan dibuat sedemikian rupa supaya tidak segera sampai di tempat ayah dari kedua gadis itu, supaya gadis itu menjadi istri dari Cantrik Jonoloko dulu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Nah, maka karena ini hanya berupa dongengan untuk tuntunan, saudara-saudara sekalian, maka mereka ini kemudian bertemu dengan sekelompok prajurit dari negara Hastinapura, yaitu para prajurit Kaurawa. Anda tahu kalau di kisah Mahabharata, maka rombongan Kurawa, negerinya Kurawa itu menggambarkan orang-orang yang jahat, sedangkan Pandawa itu orang-orang yang baik. Sekali lagi ini dongengan tuntunan ya. Sehingga ketika bertemu, mereka ini, rombongan ini sedang mencari namanya patah sakembaran. Jadi dua orang putri muda yang akan dipakai sebagai pengiring mempelai. Karena mempelai waktu itu minta supaya diiringkan oleh dua orang putri cantik yang datang dari gunung, seperti itu. Nah, itu sebagai tebusan untuk menikahnya Raden Abimanyu, sebetulnya kakaknya Pergiwa-Pergiwati, untuk menikah dengan Dewi Utari yang sebetulnya masih termasuk neneknya. Jadi kalau ya namanya urutan kekeluargaan gitu ya. Tapi yang namanya Dewi Utari itu masih muda, usianya jauh di bawah Raden Abimanyu, tapi urutannya sebetulnya dia bilang nenek kepada Utari. Itulah yang akan, kalau orang Jawa berkata itu dongengannya, dia yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Dongeng, saudara ya. Saya pengen Anda menangkap intinya. Singkat cerita, kemudian rombongan Kurawa ini menginginkan kedua gadis itu untuk digunakan sebagai pengiring mempelai atau patah sakembaran. Maka kemudian terjadi perkelahian antara Cantrik Jonoloko dan rombongan prajurit Kurawa. Maka Cantrik Jonoloko kemudian tewas dan kedua putri itu dibawa oleh prajurit itu. Tapi pada akhir kisah datanglah kedua kesatria, yaitu saudaranya Raden Abimanyu dan Gatotkaca, Tetuko ya, atau Rimbiat Mojo, yang akhirnya menolong kedua gadis itu kemudian menjadi patah sakembarannya Raden Abimanyu. Jadi utusan yang jahat ini bukan ini soalnya kalau yang nanti di dalam terjemahan sehari-hari di bahasa Indonesia terjemahan masa kini itu disebutkan begini: utusan yang tak becus mendatangkan celaka, utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan. Ini yang bahasa Indonesia sehari-hari ini yang bagi saya paling tidak saya suka, karena begini,
ndak pas dengan bahasa aslinya. Ini bukan hanya tidak becus, utusan yang jahat, yang duroko, weak messenger, gitu. Nah, sedangkan di sini menjamin keberhasilan, bukan begitu. Di sini dikatakan mendatangkan kesehatan atau seperti obat adanya. Nah, ini ya memang hampir sama, menjamin keberhasilan dari apa yang diutus itu. Nah, mari kita bandingkan dengan kitab suci. Ada hamba yang terpercaya dari Abraham namanya Eliezer, sama-sama diutus. Yaitu di Kejadian pasal 15 ayat 2. Itu disebut hamba Abraham itu orang kepercayaannya namanya Eliezer. Sedangkan dia diutus di Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67 itu sama, mirip Cantrik Jonoloko. Dia diutus untuk mencari istri buat anaknya Abraham namanya Ishak. Ishak karena ibunya meninggal itu jadi uring-uringan. Wah, namanya uring-uringan ya jiwanya nggak sehat gitulah ya, uring-uringan karena kehilangan ibunya. Makanya Abraham melihat lalu memanggil orang kepercayaannya namanya Eliezer ini dan harus pergi ke tanah Haran atau disebutkan juga tanah Ur-Kasdim. Di sana harus mencari kerabatnya Abraham sendiri. Tidak boleh dari keturunan orang lain, tapi harus dari keturunan kakek Terah ya. Dan yang akan diutus ini, Eliezer ini adalah rupanya orang yang ini orang Damsyik. Eliezer ini bukan keturunan Abraham, saudara ya. Ya jelas ini dia artinya Abraham, orang Damsyik. Tapi dia juga takut akan Tuhan, takut akan Yehuwah, takut akan Elohim, sehingga ketika dia diutus untuk mencari istri buat Ishak, itu sepanjang perjalanan, saudara nanti bisa meneliti di Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 67 itu, berkali-kali Eliezer berdoa. Dia kalau berdoa, ya Tuhan Allahnya tuanku Abraham, begitu. Berikan perjalananku berhasil, singkat cerita semacam itu. Maka saudara, ada perbandingan seperti bumi dengan langit antara Cantrik Jonoloko dan Eliezer ini. Ini urusan kepemimpinan, saudara ya. Eliezer itu utusan yang bisa dipercaya. Dia memegang sumpah juga karena diminta oleh Abraham supaya bersumpah dengan berpegang kepada pangkal paha Abraham. Jadi sambil mengucapkan sumpah itu dia berpegang banjur nyekel sak ngisoring cetike Nabi Abraham. Seperti itu ya saudara ya. Jadi bersumpah akan mencarikan istri dari keturunan Terah dan tidak sembarangan. Makanya saudara, nanti Eliezer ini menerima mujizat dari Tuhan. Ya, ketika dia sampai di tanah Haran, di sebuah sumur, dan dia berdoa sujud kepada Tuhan dan katakan, Tuhan berikan tanda kalau ada seorang gadis yang aku pilih yang datang di sumur ini dan yang aku pilih itu aku dekati, maka kalau memang Tuhan membuat perjalananku berhasil, biarlah gadis pilihanku itu adalah keturunan Terah dan dia mau jadi istri tuanku, tuan mudaku Ishak. Gitu. Maka ketika Eliezer mendekati seorang gadis namanya Ribkah, kemudian bertanya, dia minta tanda bahwa Eliezer akan minta minum, dan gadis itu kalau memang itu yang diberikan Tuhan harus berkata, aku timbakan minum, aku akan menimba memberi engkau minum dari air sumur ini, bahkan bukan hanya untuk engkau tapi juga orang-orang yang beserta dengan Anda dan juga hewan-hewan Anda aku berikan minum, seperti itu. Itu tanda yang diminta Eliezer gitu. Dan harus keturunan Terah. Ternyata ketika Eliezer mendekati namanya gadis Ribkah, apa yang terjadi persis seperti yang diminta. Nah, itu mujizat itu saudara ya. Makanya saudara kalau melihat event itu, jadi detik itu, itu mengharukan kalau menurut saya. Ketika dia mendekati, ini ada gadis cantik, keibuan dan cerdas, dan ini pokoknya ini layak jadi istri tuanku Ishak, rupanya seperti itu. Eliezer mendekati dan berkata, Nduk,
berikan kepadaku minum, aku datang dari jauh, aku haus gitu. Dan gadis itu ternyata, oh nggih Pak D. Pak D Eliezer, saya timbakan gitu. Sama siapa saja Pak D? Gitu. Itu sama orang-orang yang besertaku dan juga unta-unta. Oh baik, saya berikan minum semua, saya timbakan sini. Wah, itu sudah, ini tandanya kok keluar kan gitu. Coba kalau saudara membayangkan jadi Eliezer, kamu namanya siapa? Namaku Ribka Pak D. Oh, kamu anaknya siapa? Nah, lalu disebutkan keturunannya siapa? Aku itu keturunan dulu punya eyang buyut namanya Eyang Terah. Boh, kamu yang aku cari kalau begitu ini. Batinnya Eliezer dan, "Oh, kamu sudah menikah belum?" "Belum, Pak D." gitu. Nah, kemudian Eliezer kemudian bersujud doa lagi kepada Tuhan dan berkata, "Oh, itu momen mengharukan loh. Tuhan, terima kasih. Tuhan membuat mujizat, aku ketemu dengan gadis yang aku cari ini dan ternyata keturunan Terah." Lalu dia mengeluarkan emas permata dihadiahkan kepada Ribkah, dan singkat cerita Ribkah diminta kepada orang tuanya menjadi istrinya Ishak, anaknya Abraham. Di sini ada contoh dua utusan. Yang satu utusan yang jahat akhirnya mencelakakan, membuli gadis yang harusnya dijaga, jadi harus melewati sebuah peperangan dan seterusnya, dan akhirnya mendatangkan celaka juga bagi utusan itu. Tapi di sini Eliezer adalah utusan yang berhasil. Makanya mari mencontoh seperti firman Tuhan ya. Dongeng itu memberikan pengajaran untuk direnungkan, tetapi firman Tuhan memberikan keteladanan supaya dalam kita memimpin, dalam kita mengutus atau jadi utusan, itu jadi utusan yang baik sehingga seperti sebuah obat. Nah, coba nanti ketika Ishak itu ketemu dengan istrinya Ribka, wah, nanti saudara baca sendiri deh. Itu kalau membaca itu kalau sudah dibekali dengan perenungan yang dalam, beda loh saudara. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Lalu Ishak diceritakan di ayatnya. Ishak kemudian memboyong Ribka ke dalam kemahnya. Betapa sukacitanya mempelai baru itu. Wah, dia diberkati Tuhan. Ishak yang tadinya uring-uringan karena ditinggal ibunya terobati dengan utusan yang baik seperti ini. Ya, jadi sekali lagi mari kita ini menjadi bekal dalam kita hidup kalau kita mendapati tugas yang sama, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anak buah yang harus menyelesaikan sebuah misi, sebuah program kerja tertentu. Utusan yang jahat itu mendatangkan celaka, tetapi seorang suruhan yang setiawan itu seumpama obat adanya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan juga berdoa untuk nama-nama yang masih akan kita doakan. Kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja. Bimbing kami semua. Bapa, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan doa saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami. Kami berdoa syafaat untuk situasi khusus yang masih dihadapi oleh dunia, bahkan
juga di tengah bangsa dan negara kami ini. Mohon Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang maha besar itu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mohon Tuhan memberikan pemulihan baik di tengah bangsa dan negara kami ini, di tengah masyarakat kami, sehingga kami dapat menyelesaikan segala sesuatu, dapat menyelesaikan hidup kami dengan pemulihan yang dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Sekarang kami menyerahkan nama-nama dari saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami mohon dan berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, penyembuh kami, untuk Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elizabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, dan saudara kami Mikael Bintang Karisanta yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo dan anak Happy Kristiawan di Yogyakarta, saudara kami Endah Rukmadi, dan saudara kami anak Alex Jehovano Wibowo, juga saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, semuanya di Salatiga. Juga saudara kami Bagus Satrio dan saudara kami Meti Joyce, semuanya di Banjarmasin. Saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah yang di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang maha besar. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan, menyerahkan untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerobokan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa, saudara Teguh Purwanto di Jakarta, juga pergumulan dari saudara keluarga David Pakili di Pangkalan Bun, Kalimantan. Tuhan memberikan pertolongan sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar, dan pertolongan Tuhan nyata kepada nama-nama yang kami panjatkan dalam doa ini. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga setiap hari Tuhan memperkuat iman kami, setiap hari Tuhan memperkuat hidup kami. Kami memiliki percaya diri, dan kami menyerahkan Tuhan menolong semua yang kami kerjakan, baik kami dan tim yang ada di tempat ini, pelayanan secara onsite maupun online, dan juga semua yang kami kerjakan Tuhan yang menyempurnakan ke arah kesempurnaan Tuhan sendiri, sehingga setiap hari kami semakin memiliki semangat, optimisme, antusiasme. Kami bergairah menyambut masa depan kami, meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini saudara, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kita bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan. Berikan terus dukungan, baik dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain di seputaran Anda, sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.